Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa 'azzim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati aini wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-athhar, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi syami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Tahirin Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta, yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam wal ihsan, bil khusus nikmat sehat wal afiyah. Sehingga dengan izin Allah, kembali pada Sayyidul Ayyam saat ini, tepat di awal bulan Safar tahun 1445 Hijriah, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kesempatan, kita diberikan kekuatan lahir batin untuk kembali hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu kefarduan kita di Yaumul Jumu'ah, yaitu ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah ini merupakan salah satu jalan ikhtiar kita untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada figur manusia yang paling agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia. Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kepada keluarganya, semua sahabat-sahabatnya, dan segenap para pengikut yang istiqamah hingga detik ini masih terus menegakkan dan mendirikan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam, khususnya di dalam masjid ini, kelak di yaumil qiyamah syafaatul uzma hadir buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan, tentu saja awalan yang ingin khatib sampaikan buat pribadi sebagai wasiat dan juga pada jamaah sekalian, yaitu nilai-nilai ketakwaan hendaknya bisa kita tingkatkan semakin hari semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun terlebih-lebih dari sisi kualitas. Takwa yang betul-betul dalam arti yang sesungguhnya, imtisali awamirillah wajtinabi nawahih. Kita berusaha sekuat tenaga kita mengerjakan, melaksanakan, menunaikan semua yang menjadi kewajiban-kewajiban kita
sebagai hamba Allah yang memang dalam penciptaannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berusaha sekuat tenaga, kita berupaya dengan semua yang Allah berikan dari kemampuan kita masing-masing untuk menjauhi, untuk meninggalkan, bahkan mengikis habis semua hal-hal yang tidak Allah ridhai, semua hal-hal yang tidak Allah senangi, yang akan mengundang murka dan laknat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, dari pesan wasiat takwa ini kita teringat di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu waktu pernah menyampaikan kepada para sahabat yang secara tidak langsung itu pun ditujukan kepada kita umatnya yang dicintai, yakni kita diharapkan dalam kehidupan ini hingga akhir masa hayat nanti kita senantiasa berpegang pada 3 pondasi yang akan membentuk kita, menjadikan kita, mengarahkan kita menuju kehidupan yang bahagia baik dunia maupun akhirat. Dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dzar berikut dengan Jundub bin Junadah dan Abdurrahman serta Muaz bin Jabal radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki semua umatnya, semua pengikutnya sebagai hamba-hamba Allah yang memang diharapkan bisa merealisasikan nilai-nilai ibadah untuk mencapai gelar ketakwaan. Ini yang pertama yang diharapkan oleh Rasulullah kepada seluruh pengikutnya, agar senantiasa nilai ketakwaan ini sebagai pondasi awal yang harus kita miliki, yang akan menjadi rambu utama, yang menjadi bekal utama kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan nilai-nilai ketakwaan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 197 memberikan ketegasan, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, bahwasanya bekal yang terbaik, pakaian yang terindah, busana yang luar biasa mahal dan tiada kirana harganya adalah nilai ketakwaan. Dan itulah yang sebaik-baik bekal, sebaik-baik pakaian, sebaik-baik busana, sebaik-baik yang akan kita bawa kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita miliki, insya Allah pondasi pertama sudah kita bisa pegang sebagai jalan ikhtiar kita menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia, setiap insan yang memang kita dalam berikhtiar, Allah mengetahui, Rasulullah menyadari bahwa kita adalah umatnya, hamba-hambanya yang tidak luput daripada kelupaan, kealfaan, kekhilafan, bahkan senantiasa sengaja atau tidak melakukan dosa, melakukan kesalahan. Oleh karenanya dalam hal ini Rasulullah memberikan pondasi yang kedua yang hendaknya bisa jadi pegangan kita, yaitu Rasulullah dalam hadis yang tadi mengatakan, wa atsbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita coba iringi perbuatan jelek kita dengan perbuatan baik, perbuatan dosa yang telah kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, dengan cara kita melakukan kegiatan yang Allah redha, mulai dari zikirnya, istighfar dengan taubatan nasuhanya, kemudian sodakohnya, ditambah lagi berbakti, memiliki akhlak yang mulia, terutama kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita. Karena dengan demikian, ketika kita melakukan kesalahan, selanjutnya kita iringi dengan nilai-nilai kebaikan tadi, insya Allah semua salah kita, semua khilaf kita, itu akan terhapus dengan kebaikan, dengan hal yang baik,
dengan hal yang betul-betul membawa manfaat yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hal yang bisa memotivasi kita senantiasa berbuat baik, terlebih-lebih mengiringi kejahatan yang telah kita lakukan. Dalam surah Al-An'am 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyrun amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza ila mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan dan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Luar biasa karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita ketika kita berbuat baik. Oleh karenanya kita sadari, tatkala telah kita lakukan kekhilafan, kealfaan, dosa lain sebagainya, bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka segera kita lanjutkan dengan berbuat baik. Salat lewat zikir dan istighfar, serta salawat bil khusus di Sayyidul Ayam seperti saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang ketiga yang menjadi pondasi di mana menjadi sebuah ajakan Rasulullah, sangat hal diharapkan setiap umatnya, pengikutnya memiliki pondasi ini, yaitu bahwasanya Rasulullah sangat menganjurkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita bisa menghadirkan secara pribadi kita masing-masing memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang karimah. Betul-betul adanya kita di tengah-tengah lingkungan di sekitar kita membawa manfaat, bukan membawa mudarat. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita telah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan di muka bumi ini, diutus sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Yang utama yang dilakukan adalah liutammima makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan akhlak sehingga menjadi akhlak yang lebih Allah ridhai dan Allah cintai. Oleh karenanya, dengan 3 pondasi ini menjadi jalan, menjadi peluang kita memungkinkan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, terlebih-lebih kelak di yaumil akhirah. Mudah-mudahan kita dalam sisa-sisa umur yang ada, kesempatan yang sampai detik ini Allah terus amanahkan, kita bisa memanfaatkan untuk memiliki dan memperkuat, terus menambah kualitas daripada 3 pondasi tadi, yaitu nilai ketakwaan. Kemudian dilanjutkan senantiasa melakukan hal-hal yang baik, terlebih-lebih tatkala kita sadar telah melakukan kejahatan, dan ditutup dengan akhlak kita yang begitu mulia dengan sesama manusia, bahkan dengan alam sekitarnya. Semoga apa yang bisa disampaikan hari ini bisa menjadi renungan kita semua, dan kita betul-betul meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.